Shalom sahabat Petra yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap sahabat Petra dalam kondisi yang baik, sehat dan penuh dengan sukacita. Pada embun pagi hari ini, Rabu 25 Januari 2023, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Firman Tuhan, yang kali ini bersama saya, Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Adapun bacaan saat ini diambilkan dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayat 43 sampai dengan 44, dengan terang tema adalah 6 antitesis. Sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber sukacita, sumber inspirasi, sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang bertelut ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan bagi hidup kami, ketika Engkau telah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk beristirahat, dan saat ini kami boleh memasuki hari yang baru, dan kami mengawali dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami terima di saat ini dapat kami pahami, dan terutama dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kami menjadi surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang mendengar dan melihat kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati hamba-Mu agar terang-Mu menerangi hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini. Di dalam kasih-Mu kami meletakkan doa dan pengharapan kami ini. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan di saat ini kembali diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 43 dan 44 yang demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita pada saat ini adalah 6 antitesis. Agaknya tema ini memang kurang familiar untuk terdengar di telinga kita. Bahkan ketika saya mempersiapkan renungan ini dan membaca tema yang diberikan kepada saya pun merasa sedikit kebingungan dengan apa yang dimaksud dan apa yang kemudian dikaitkan dengan teks Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita saat ini. Tetapi jika kita kemudian menelisik lebih lanjut, antitesis sebenarnya merupakan salah satu bentuk majas perbandingan yang banyak digunakan dalam berbagai karya sastra, baik itu tulisan, cerpen, novel, puisi, bahkan lirik lagu. Antitesis sendiri merupakan penggunaan dua kata atau lebih dengan konteks yang berlawanan dalam satu kalimat. Misalkan, tua muda, besar kecil ikut meramaikan ibadah Natal. Atau jika sahabat Petra ini juga mengingat ada salah satu lagu sekolah minggu yang berjudul Tuhan Cinta
semua anak, dalam lirik lagu tersebut juga mengandung antitesis, yaitu dalam lirik yang demikian, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Lalu pertanyaan yang kemudian muncul ketika kita kaitkan dengan tema ini dan dengan bacaan yang kita baca, lalu apa yang menjadi keinginan dan harapan ketika kita merenungkan bacaan kita saat ini, yaitu dari Matius 5 ayat 43 sampai 44 dengan tema yang diusung di saat ini. Jadi, jika kemudian kita membaca secara keseluruhan konteks Matius pasal yang kelima ini, sebenarnya di sini Yesus sedang memberikan pengajaran atau sedang berkhotbah di atas bukit. Dalam satu perikop, Tuhan Yesus sedang memberikan pengajaran mengenai hukum Taurat. Jika kita membaca secara sekilas, seakan-akan Tuhan Yesus sedang merubah isi dari hukum Taurat. Tetapi hal itu ditolak dan diberikan penegasan oleh Tuhan Yesus di awal perikop, yaitu dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang ia lakukan bukanlah untuk merubah hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, untuk melengkapinya. Melengkapi yang bagaimana? Hukum Taurat jika ingin dirangkum keseluruhan isinya adalah bagaimana kita diminta untuk menghormati Allah dan juga menghargai sesama kita manusia. Tetapi hal ini bukanlah aturan dan hukum semata untuk ditaati. Tetapi kita harus berdasarkan hukum Taurat ini dalam kasih dengan segala praktek yang kita lakukan. Tuhan Yesus menggunakan hukum Taurat ini sebagai pondasi, sebagai dasar, dan membangun ajaran mengenai kasih itu di atas pondasi dan dasar tersebut. Maka tidak mengherankan jika dalam konteks Matius 5 ini, Tuhan Yesus banyak sekali menggunakan antitesis untuk membandingkan isi hukum Taurat dengan makna sesungguhnya untuk menunjukkan bagaimana seharusnya hukum Taurat itu dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Petra yang terkasih, fokus kita pada hari ini adalah pembacaan dari Injil Matius 5, pasalnya ayatnya yang 43 sampai dengan 44, mengenai mengasihi musuh kita. Bagian ini menjadi salah satu bagian paling terkenal dari keseluruhan pengajaran Yesus di bukit. Yesus mengatakan bahwa kita mungkin sudah mendengar mengenai perihal mengasihi sesama kita manusia dan bencilah musuh kita. Tetapi Yesus melengkapinya dengan kita juga mengasihi musuh kita. Bukan hanya berhenti di mengasihi, tetapi dengan sebuah aksi nyata bagi mereka, yaitu bahwa kita diminta untuk mendoakan mereka. Tentu saja secara klise, perkataan Yesus ini memang berbicara mengenai sebuah pengampunan. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni keseluruhan dosa-dosa kita. Dalam teks bahasa asli Injil Matius ini, kata kasih yang digunakan adalah agape. Saya yakin sahabat Petra sudah sering mendengar hal ini, bahwa ada 4 tipe kasih, yaitu philia, storge, eros, dan agape. Tetapi dari keempat kasih ini,
Agape lah yang paling berbeda, karena agape memerlukan sebuah aksi dari kita sendiri. Sedangkan ketiga bentuk kasih lainnya merupakan kasih yang natural, yang datang dari emosi diri kita. Secara sederhana, seperti ini. Ketika kita mengasihi orang-orang terdekat kita, keluarga kita, kekasih kita, maka kasih yang muncul merupakan kasih dari emosi kita, dari hati kita, bahwasanya kita jatuh cinta terhadap mereka. Tetapi dalam agape, kasih ini tidak hanya melibatkan hati, melainkan juga ada kemauan dalam diri kita untuk mengasihi orang lain. Dan agape inilah yang kemudian digunakan dalam teks Alkitab kita pada hari ini. Sahabat Petra yang terkasih, jadi Tuhan Yesus tidak pernah menuntut kita untuk mengasihi musuh-musuh kita, sebagaimana kita mengasihi orang-orang terdekat dan terkasih kita. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki agar kita mengasihi musuh, mengasihi orang yang menganiaya kita dengan kasih agape, di mana kasih itu tidak hanya berhenti di kata-kata yang manis, tetapi kasih itu memerlukan aksi nyata dan sebuah kemauan dari kita untuk mengasihi mereka terlepas dari perbuatan musuh kita terhadap kita. Dengan kasih agape inilah Tuhan mengajak kita untuk mengatasi kecenderungan alami kita untuk marah, membiarkan kepahitan merasuki hati dan perasaan kita ketika kita diperlakukan jahat, ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, ketika kita diperlakukan dengan tidak mengenakkan, ketika kita diperlakukan dengan sebuah tindakan yang betul-betul membuat kita ini sakit hati oleh orang-orang di luar kita. Dengan kata lain, kita diminta betul-betul mengampuni segala perbuatan musuh dan orang-orang yang sudah menganiaya kita. Sahabat Petra yang terkasih, kasih agape tidak dengan mengampuni dan mengasihi musuh kita terlepas dari perbuatan jahat yang sudah mereka lakukan terhadap kita. Orang tua tidak akan dicap menyayangi anaknya jika membebaskan anaknya melakukan apapun. Orang tua perlu memberikan arahan, nasihat, batasan-batasan bagi anaknya. Begitupun dengan ajakan Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh kita. Hal ini tidak berarti kita membiarkan mereka melakukan sesuatu seenaknya sesuai diri dan hati mereka. Kita perlu menegur. Kita perlu memberitahu mereka. Namun, bukan untuk memuaskan keinginan marah maupun balas dendam kita, tetapi dengan tujuan agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Memang kenyataannya apa yang kita terima saat ini bukanlah hal yang mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita perlu belajar untuk melakukan hal ini, mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat terhadap kita, sebagaimana Tuhan juga sudah mengampuni keseluruhan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, tindakan kita adalah sebagai bentuk respon kita kepada anugerah dan kasih yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bentuk kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Bentuk pengabdian kita kepada Tuhan.
Maka dari itu pada hari ini kita semuanya diajak untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan musuh-musuh kita. Mengasihi yang murni untuk mengasihi, mengampuni mereka dan mengajak mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sebagaimana Tuhan sudah melakukannya kepada kita terlebih dahulu. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi Rabu 25 Januari 2023. Kiranya sabda firman Tuhan ini menguatkan dan menghibur sahabat Petra sekalian. Saya Pendeta Aditya Kresnugroho dari GKJ Kota Gede mohon diri dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati sahabat Petra sekalian. Kiranya kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus memampukan saudara-saudara menapaki panggilan sebagai orang Kristen yang sejati. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.